Pemirsa, serbuk gergaji kayu yang biasanya hanya menjadi limbah dan sampah di tangan Abdul Rohim, warga desa Bukirsari, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Di tangan kreatifnya, serbuk gergaji kayu tersebut mampu menjadi bahan utama yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Eko Mustiawan, jurnalis Sriwijaya Post untuk Anda. Rekan Eko Mustiawan, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, rekan Justina dan Tribuners melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Abdul Rohim merupakan warga desa Wukirsari, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, yang saat ini menekuni usaha budidaya jamur tiram, di mana usaha tersebut sudah dilakoninya bersama istri dan anak laki-lakinya lebih dari 5 tahun yang lalu. Dari usahanya tersebut, Abdul Rohim mampu memenuhi kebutuhan hidup dan juga memenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga usaha budidaya jamur tiram tersebut mampu menjadi andalan bagi keluarga Abdul Rohim. Nah, Abdul Rohim sendiri saat disambangi di kediamannya di Desa Ukir Saru mengaku bahwasanya usaha budidaya jamur tiram tersebut dilakoni setelah dirinya pulang dari merantau di wilayah Provinsi Lampung, di mana saat itu awalnya ia menceritakan bahwasanya di Provinsi Lampung ia bekerja sebagai seorang pembuat jaring ikan, namun usaha tersebut disapu oleh tsunami yang saat itu terjadi hingga semua peralatan dan juga bahan-bahan yang biasa digunakan Abdul Rohim tersebut hilang dan juga tidak ada lagi. Sehingga dari awal tersebut kemudian Abdul Rohim melihat ada warga di Provinsi Lampung yang membuat usaha budidaya jamur tiram hingga akhirnya ia belajar dan juga menekuninya di Provinsi Lampung. Namun setelah mampu membuat media tanam budidaya jamur tiram, Abdul Rohim memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Desa Hawukir Saru, Kecamatan Tugumulyo. Namun setelah pulang ke desa tempat lahirnya tersebut, Abdul Rohim mengaku belum langsung melakukan usaha budidaya jamur tiram tersebut. Bahkan ia sempat menganggur beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Nah, namun pada saat itu Abdul Rohim melihat banyak limbah serbuk gergaji kayu yang ada di desanya, karena memang di desa Hawukirsari merupakan salah satu desa penghasil atau produksi batu bata yang dimana menggunakan kayu sebagai media untuk pembakaran batu bata. Nah, melihat banyaknya limbah serbuk gergaji kayu tersebut, kemudian Abdul Rohim berinisiatif dan mengembangkan ilmunya yang didapat dari Provinsi Lampung untuk melakukan budidaya jamur tiram. Nah, namun usahanya tersebut tidak langsung sukses, namun ada beberapa kali ia juga sempat mengaku sempat gagal hingga akhirnya ia kebingungan untuk mendapatkan modal, hingga akhirnya ada satu keluarga Abdul Rohim yang mensupport dana untuk modal untuk melanjutkan kembali usaha budidaya jamur tiram tersebut. Hingga akhirnya Abdul Rahim bersama keluarganya tersebut hingga saat ini mampu meraup keuntungan lebih puluhan juta setiap bulannya dari usaha budidaya jamur tiram tersebut. Nah, untuk harga sendiri, Abdul Rahim mengaku bahwasanya untuk jamur tiram di desa Hawukir Sari, di mana pemasarannya mereka di pasar-pasar, baik pasar di Musirawas maupun di Kota Lubuk Linggau, itu dijual dengan harga 20.000 per kilogramnya. Namun terkadang ada juga pelanggan yang langsung datang ke kediamannya untuk membeli jamur tiram tersebut. Tak hanya menjual hasil panen jamur tiram, Abdul Rahim juga kini sejak tahun terakhir ini menerima pesanan dari backlog atau media tanam jamur tiram tersebut dengan harga 1.000 per backlognya. Nah, untuk bahan sendiri selain menggunakan serbuk gergaji kayu, Abdul Rahim juga menggunakan bahan seperti dedak, sisa penggilingan padi, kemudian dicampur dengan kapur hingga di mana semua bahan tersebut disatukan dan kemudian dimasukkan ke cetakan berupa plastik yang berbentuk lonjong, dan kemudian setelah dipadatkan dan diikat, cetakan atau backlog tersebut dimasak kurang lebih sehari semalam untuk kemudian nanti akan dimasukkan bibit jamur yang telah disiapkan sebelumnya oleh Abdul Rohim. Nah, untuk dalam sekali produksi kini Abdul Rohim mampu membuat lebih dari 1.000 backlog, namun
dalam pembuatan produksi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, ya ini hampir seminggu, hingga semua backlog tersebut siap untuk menunggu masa panen. Demikian rekan Istina. Terima kasih rekan Eko Mustiawan, jurnalis Sriwijaya Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Sekitar 5 tahun. Awal mulanya termasuk ngerintis ya. Ngerintis ya bahannya ya kayu circle lah. Diayak, terus nanti diolah lagi, dimasak, dimasukin di bungkus, habis itu dimasak lagi, baru dibibit. Oh, dibibit ya Pak ya? Ini dulu gara-garanya kerja di daerah Lampung, nggak bikin keramba ikan. Kerambanya ini kena tsunami, laju nganggur. Karena nganggur inilah kita pikir kan usaha apa lah ini. Akhirnya kita usaha turun bikin jamur. Oh, bikin jamur. Jadi belajarnya ini seperti apa Pak? Di Lampung. Oh, enggak, belajarnya dari orang atau? Dari temen. Oh, dari teman di Lampung ya Pak ya? Habis pulang dari Lampung ke sini kita buat ini ya Pak ya? Ini sekali masak kita bikin sekitar 600. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.